Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih wa sallallahu ala khairi abdih wa ba'du. Qabaltuka biwassin qabul wa khatamtu ala famika bifahmir rasul wa tutawi'uni bi aisin ma'akul. Allahu Akbar. Rabbi surah li sodri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teriring sholawat dan salam teruntuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam berzikir ini, utamanya sohibul hajat, permohonan kita bersama diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam ini dan besok adalah hari Rebuh Wekasan yang tentunya banyak diturunkan naas-naas oleh Allah, yang dalam satu riwayat itu disebutkan ada 3.200 bala diturunkan ke dunia per tahun. Nah, tentunya kita di sini selalu mohon kepada Allah agar musibah-musibah, bala-bala ini tidak menimpa kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjauhkan kita dari bala musibah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang masalah seputar dzikir. Karena kadang-kadang banyak orang ikut dzikir, setelah dia tidak berhasil apa yang dicita-citakan, apa yang diniatkan, apa yang dikarepkan, ini kadang-kadang mundur dari dzikir. Padahal persoalan berbicara dzikir kepada Allah itu tidak sesederhana itu. Kalaulah kita lihat di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikron katsira. Ingat, orang yang biasa dzikir, orang yang aktif ikut majelis dzikir, orang yang selalu berpikir untuk berzikir, Al-Qur'annya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang memberatkan. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang podo iman. Manusia sepada beriman kepada Allah. Maksudnya manusia yang beriman kepada Allah. Ini yang pertama dituntut. Kalau orang yang kadang-kadang ikut dzikir, aras-arasan ikut ndak lalu hilang, ini persoalannya adalah dasar iman di hatinya. Makanya kita tidak bisa memaksa. Orang yang mau semangat untuk berzikir karena dasar kekuatan imannya itu ada. Loh, saya kan Islam. Orang Islam itu belum tentu imannya kuat. Kalau Islam didasari dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini sudah Islam. Tapi persoalan beriman ini tunggu dulu. Nah, makanya banyak orang kalau sudah diajak dzikir bulet, muter koyo obat nyamuk. Nanti besok kene koncone, bojoku minggat, anakku nangis, macam-macam. Sehingga tidak pernah terjadi dia ikut melaksanakan alasan karena faktor iman. Kalau sudah berbicara iman, faktor hati. Ada ditanya, kok baru ikut dzikir? Lautnya sepi katanya. Nah, ini kalau lagi rame lautnya gak dzikir. Nah, ini ada juga. Tapi yang mesem itu pengalaman memang. Nah, di sini artinya kita dzikir ini dengan dasar iman. Itu ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikron katsira. Kalau sudah dzikir ini dengan dasar iman, kemudian diperintah oleh Allah untuk banyak berzikir. Dasarnya iman, dituntut banyak berzikir. Di sini Allah tidak berbicara bahwa orang ahli zikir kaya, tidak. Orang ahli zikir itu pasti sukses, tidak. Karena apa? Allah hanya nyuruh orang beriman supaya banyak zikir.
banyak mengingat Allah, itu aja. Kalau di Al-Quran cuma diterangkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau sudah ingat kepada Allah akan tenang hati, itu aja. Bukan berbicara harta. Persoalannya kalau zikir ini berbicara hati. Kalau berbicara harta, kasihan yang miskin. Kalau berbicara harta, tidak berbicara hati. Karena persoalan yang dilihat Allah adalah hatinya, bukan hartanya, bukan penampilannya, bukan gayanya, bukan cara kerjanya, tidak. Nah ini, makanya zikir ini menuntut kepada orang beriman agar banyak zikir. Berbicara dalam hak zikir ini, Allah tidak menuntut kalian kaya. Sukses itu urusan Allah, karena rezeki sudah ada bagiannya masing-masing. Nah ini pentingnya. Lalu kenapa kok zikir ini harus penting? Zikir ini dibagi 3. Yang harus zikir kepada Allah, zikir kepada Rasulullah, dan zikir kepada diri sendiri. Nah ini harus dilakukan berulang-ulang. Makanya zikrullah, zikir kepada Rasulullah, dan zikir kepada pribadi kita. Nah kadang-kadang kan orang tidak zikrullah, kumpul dia zikrunas, nek koncone nek tonggone dirasani kabeh. Nah ini namanya mengingat manusia teman-temannya lain sementara Allah dilupakan. Ya sumpek katanya. Kalau ingat Allah pasti hati tenang. Karena tiap kumpul ngerasani tonggone, tiap kita kumpul membicarakan janda muda dan sebagainya, otomatis hatinya akan panas, hatinya akan gelap, hatinya sakit, lama-lama hatinya mati. Apa sih zikir kepada Allah yang dianjurkan kepada kita? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini zikir kepada Allah. Makanya kalau kita habis sholat, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau sholatnya 5 waktu, ini kan bisa 100 kali, 99 plus. Kalau umpama kali 5 kan tambah banyak. Nah ini dianjurkan untuk banyak menyebut Allah, untuk mengagungkan Allah. Apakah Allah butuh dengan zikir kita? Tidak. Allah ini tidak butuh dengan kita. Kita yang butuh Allah. Makanya dianjurkan banyak membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada juga ulama yang mungkin dia dapat dari gurunya subhanallah adada khalqihi wa ridwan nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi ada. Nah ini zikir-zikir ini kepada Allah mengagungkan Allah. Kayak takbir Allahu Akbar membesarkan keagungan Allah. Kalau sudah sering mengagungkan Allah, membesarkan Allah, berarti kita kecil. Sakaya-kayanya kita ini, kita di sisi Allah kecil. Kalau sudah kita merasa kecil di sisi Allah, otomatis kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong ke orang miskin, tidak boleh sombong kepada orang-orang yang memang melarat. Karena apa? Kita sudah banyak ingat, banyak zikir kepada Allah. Ini tujuannya. Subhanallah, ini adalah kita bertasbih kepada Allah, memahasucikan Allah. Karena apa? Memang Allah maha suci. Suci dari disebut 3, suci dari beranak dan diperanakkan. Allah tetap maha suci dari sifat-sifat manusia. Ini tujuannya zikir kepada Allah, kita murni mengagungkan Allah. Makanya jangan sampai kita terbalik. Baru dikasih uang seseorang kita ngagungkan orang. Nah ini tidak boleh. Karena apa? Orang yang memberikan duit kepada kita ini dari Allah, anugerahnya, dan kita menerima juga kehendak Allah. Nah terjadi di masyarakat kan begitu. Tidak tekoni Pak Bupati, sudah Pak Bupati dianggap, dimuliakan, ditinggikan, sementara tetangganya yang melarat tidak dimuliakan. Padahal hal itu
adalah sudah jauh dari sifat sempurna. Ini manusia. Nah makanya disinilah kalau orang memiliki keyakinan tetap tidak melebihi pengagungan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah ini tujuannya. Yang zikir yang kedua, ini kita adalah zikir untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah apa? Sholawat. Makanya harus diperbanyak baca sholawat. Sholawat macam-macam yang kita baca kayak tadi, ada sholawat munjiat, ada sholawat naria, ada sholawat tibul qulub, ada juga sholawat patih, macam-macam sholawat. Tinggal kita milih sholawat yang mana. Kalau memang mau istiqomah dengan sholawat, pilih yang terpendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bisa. Syukur munjiat dengan sholawat naria tiap hari bisa membaca 4.444. Kalau tiap hari bisa. Kalau tidak bisa ya 11 lah minimal. Nah ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Nah dengan bersolawat sudah tadi zikir subhanallah walhamdulillah untuk Allah, baru solawat untuk Rasulullah, yang ketiga baru zikir untuk diri sendiri. Zikir untuk diri sendiri ini apa? Istighfar. Jangan nanti salah pasang. Untuk diri sendiri la ilaha illa ana, kau no pangeran angin ingsun. Nah ini bahaya. Ini aliran-aliran sempalan kan begitu, sehingga nganggap dirinya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Dan ini semua ada di dalam sholat. Makanya begitu assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung pindah, langsung berdiri, wiritan dulu. Karena apa? Malaikat ini masih mencatat amal-amal kita. Baca astagfirullahaladzim, itu aja yang singkat-singkat, astagfirullahaladzim untuk diri kita, baru kemudian subhanallah, subhanallah. Kalau sudah tidak bisa, baru baca sholawat, berdoa. Jadi pas untuk diri kita dengan istighfar, untuk Rasulullah dengan sholawat, untuk Allah dengan membaca takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Jadi sempurna. Itu yang tiap hari kita lakukan. Karena itu bekal kita di dunia sampai alam kubur, sampai akhirat. Nah kalau tidak pernah itu kosong. Loh kalau saya misalnya tidak istighfar, apakah kita yakin kita tidak punya dosa? Barang kita kadang-kadang ke negara naik sepeda motor di lampu merah, apa yakin hati kita kencang lihat sepeda, pas di samping ada rokmina. Nah ini ngelirik rokmina, ini sudah dosa. Apalagi di depan kita ada rokmini lagi, tambah lirik-lirikan, apakah ini tidak dosa? Belum lagi ngintip-ngintip, dosa numpuk, makanya perlu istighfar. Lalu kenapa kok kita harus sholawat? Andai kata tidak ada Rasulullah, kita tidak bisa hidup di dunia. Nah makanya laulaka ma khalaqtul aflak. Andai kata tidak ada engkau Muhammad, andai kata tidak ada engkau Muhammad, kata Allah dalam hadis qudsi, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan menciptakan galaksi dunia-dunia ini, tidak akan. Nah makanya kita berterima kasih baca sholawat, karena sholawat ini pasti diterima. Karena apa? Karena permohonannya wasilah dengan Rasulullah. Kalau kita baca doa sampai nangis, kalau hati tidak ikhlas, hati tidak khusyuk kepada Allah, belum tentu diterima. Tapi kalau sholawat langsung, ini pentingnya. Baru di sana mengagungkan Allah. Makanya dianjurkan kita ini 3 aja setiap hari: istighfar, sholawat, kemudian itu subhanallah walhamdulillah dan sebagainya. Makanya kalau orang ingin mulia, ingin doanya diijabah oleh Allah, lakukan 3 hal: di lisan kita, di hati kita, dan di perbuatan kita. Apa itu? Lisan kita biasakan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 5 hal di lisan kita biasakan. Kemudian lakukan 5 hal di hati. Apa? Cinta kepada Rasulullah, Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali. Cinta kepada Rasulullah, Abu Bakar dan sahabatnya ini yang 4, ini termasuk dalam bacaan sholawat. Yang ketiga, yang terakhir, lakukan 5 hal dalam perbuatan kita sehari semalam. Apa? Sholat 5 waktu. Kata orang Jawa, gangsal. Napa niku gangsal? Digang boten angsal. Ini sholat 5 waktu. Jangan main gang, sekarang duhur sholat, asar maghrib kelewat, ngobrol isya minggat, subuh turu sampai jam 10. Akhirnya tidak sholat muter, jadi hamba gratis. Nah ini pentingnya. Nah makanya lakukan 3 hal ini, 5 hal dalam 3 perbuatan, insya Allah doa-doa kita diijabah. Ahli sholawat tapi tidak sholat, ini pertanyaannya bahaya. Sekarang senang baca tasbih, tahlil, tahmid tapi nggak sembahyang. Kunci badan ini adalah sembahyang. Nah makanya kembali saya sampaikan kepada teman-teman, orang yang diajak zikir masuk keluar atau tidak mau bulet, itu bukan persoalan dia tidak punya waktu, tapi persoalan iman. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu tadi. Orang yang bulet diajak zikir atau masuk zikir keluar, ini bukan persoalan apa, tapi persoalan keimanan. Ini bahasa hati. Karena di mana-mana zikir tidak berbicara orang ahli zikir kaya. Kalau tenang iya. Nah di sini tentunya supaya nanti kita tidak salah pasang dan tidak salah ngomong. Hanya orang yang roto aras-arasen, sekali lagi saya katakan, orang yang aras-arasen, tidak semangat, tidak mau melangkahkan kaki untuk ikut zikir, ini faktor keimanan dan itu faktor hati. Kalau sudah berbicara hati, ini adalah masing-masing pribadi. Tidak ada paksaan untuk agama, tidak ada paksaan untuk membentuk suatu keyakinan. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, wabil khusus Sohibul Bait, senantiasa menjadi orang-orang yang ahli zikir dan selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.